Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Kita ketemu di sesi ke-15 mata kuliah MPTI. Ini sesi terakhir sebelum UAS ya. Jadi minggu depan teman-teman sudah masuk ke dalam pekan UAS, ujian akhir semester. Nah, untuk mata kuliah MPTI ini kita mau bahas di pertemuan sesi 15 ini nih untuk UASnya gimana. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah disampaikan ya. Untuk UASnya nanti itu teman-teman adalah membuat sebuah draft jurnal yang kalaupun nanti sampai ada yang outputnya berhasil publikasi, mau itu jurnal apapun ya, mau itu jurnal nasional, nasional yang biasa, nasional terakreditasi, Sinta berapapun, terus atau ada yang mau jurnal internasional diperbolehkan gitu. Nah, ya kalau kayak gitu-gitu itu langsung auto A tuh nilainya. Nah, untuk yang lain-lain gimana Pak? Ya tetap ada penilaiannya, tenang aja ya. Oke, sesuai dengan informasi di LMS untuk sinkron hari ini, saya beri keterangan itu untuk sesi sinkronnya, teman-teman diminta untuk persiapkan proposal penelitian yang akan dipublikasikan ya, eh, yang akan dibuatkan draft publikasi dari hasil penelitian atau jurnalnya, ya. Oke, yang akan dipublikasikan ke jurnal lah intinya seperti itu. Sorry itu lagi agak typo, agak mumet soalnya. Nah, untuk proposal penelitian juga kan teman-teman sudah buat di UTS, terus ada tugas-tugas juga yang memang mengarah ke proposal penelitian, yang dimana itu nanti bisa dipergunakan untuk tugas akhir tuh kalau memenuhi semua aspek penelitian dari mulai kedalaman, keluasan, novelty-nya itu ya, atau nilai keterbaruannya atau relevansinya sesuai dengan era saat ini nih. Nah, kalau semuanya terpenuhi dan sesuai bidangnya tentunya ya, sesuai bidang informatika dan terlebih khususnya bidang data science atau network spesialis. Nah, itu bisa banget dijadikan untuk nanti jadi tema tugas akhir atau TA-nya ya, bukan skripsi tapi tugas akhir. Oke, dari berapa nih? 10 orang ini yang pasti udah megang proposalnya ya. Dan di pertemuan sebelumnya juga kalau nggak salah saya sudah minta untuk teman-teman searching-searching kira-kira mau masuk ke jurnal yang mana nih? Maksudnya biar nanti teman-teman bisa download template jurnalnya ya. Teman-teman bisa download template jurnalnya. Terus UAS nanti yang dikumpulkan itu adalah draft jurnal sesuai dengan template jurnal di sebuah publikasi manapun. Nah, untuk nyarinya, waktu itu udah pernah saya contohkan, simulasikan ya. Teman-teman searching atau open yang namanya sinta.kemdikbud.go.id. Nah, terus ke bagian source, terus cari jurnal. Nah, ini nanti teman-teman tempatnya semua jurnal yang memang terindeks Sinta ada di sini semuanya ya. Dari mulai Sinta peringkat 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Nah, Sinta itu peringkatnya yang paling bawah itu Sinta peringkat 6, terus yang paling atas itu Sinta peringkatnya 1 atau Sinta 1. Teman-teman nanti bisa lihat di sini nih akreditasinya dia Sinta berapa, terus juga dia terindeks sama apa aja. Ada yang terindeks Scopus juga, ada yang terindeks Garuda juga. Garuda itu kayak portal jurnalnya di nasional kita ya. Nah, ini contohnya terindeks Scopus aja tapi tidak terindeks Garuda, yang apa-apa. Yang penting sudah terindeks Sinta sih intinya seperti itu. Ini kalau jurnal-jurnal yang terakreditasi atau bereputasi di lokal. Tapi kalau jurnal-jurnal biasa teman-teman tinggal searching aja di pencarian Google-nya. Misalkan jurnal informatika. Nah, ini banyak banget. Tinggal cari aja mau yang mana aja. Nah, ini nggak tahu nih ada yang terindeks Sinta atau bereputasi atau hanya jurnal-jurnal lokal atau nasional biasa aja. Ya, yang pasti kalau mau cari yang pasti-pasti terindeks Sinta, yaitu nyarinya di Sinta sini. Oke, nanti misalkan di sini nih search jurnalnya, teman-teman bisa pakai filter atau langsung cari aja. Kalau misalkan pakai filter, ini semuanya boleh di checklist atau tidak itu ya. Nah, terus areanya, subjek areanya ini ya seputar toma atau topik besar penelitiannya mau di bidang apa? Di engineering, science, terus education, atau yang lain-lain nih, misalkan humanities ini juga ada nih ngebahas tentang ICT di humanities juga ada, sosial juga ada ICT-nya. Bisa aja kalau misalkan area penelitian teman-teman, subjeknya, saya subjek areanya ada di situ, berhubungan dengan sosial atau humanity. Tapi kalau enggak, biasanya kalau ilmu komputer itu adanya di engineering dan science.
Nah, ada dua ini nih. Untuk ilmu komputer ya, SI dan TI. Nah, kalau misalkan mau cari langsung, bisa di sini misalkan informatika. Ya, ini kan luas banget kalau informatika nanti akan keluar semua nih, ya. Terus nanti teman-teman juga bisa cari lagi kalau misalkan mau spesifik data science gitu atau science data. Nah, itu juga bisa tinggal dicari aja. Oh, kebetulan kalau data science cuma ada dua ya. Kalau science data nggak ada ya. Data mining. Nah, ini. Nah, kalau ini yang lebih spesifik memang ke topik tertentu. Kalau mau cari topik luasnya ya, tadi misalkan informatika atau ilmu komputer atau teknologi informasi itu banyak banget. Nah, teman-teman tugasnya cari nih jurnalnya yang mana nih, misalkan yang jadi targetnya ya, yang jadi target untuk kita publikasi. Ini hanya nggak wajib publikasi ya, tapi saya minta teman-teman itu nanti yang dikumpulkan di UAS menggunakan format atau template sesuai dengan target mau publikasinya kemana, baru target aja ya. Nah, contoh saya buka jurnal Fasilkom Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer ini ya. Dia terindeks Garuda dan akreditasinya peringkat Sinta 4. Nah, ini lengkap nih tentang identitasnya. Kalau kita mau akses websitenya juga di sini ada, tapi kalau misalkan kita sudah buka dari sini juga bisa nih. Ada impact factornya juga, ada total citationnya. Nah, ini kayak apa ya? Ini citation per year-nya by Google Scholar nih. Lumayan banyak yang citasi. Artinya ya lumayan terkenal jurnalnya ya. Kalau mau cek websitenya tinggal klik aja websitenya. Nah, yang pertama kita lihat nih dari jurnal ini yang pasti adalah tentang topik-topiknya nih, skupnya. Oke, nah dia masuk nih skupnya AI, Network and Distributed System. Ini ya sistem jaringan lah ya, telekomunikasi. Ada image processing sama computer vision, machine learning masuk, cryptography and data security masuk, BI, business intelligence dan knowledge management masuk, IoT juga masuk. Wah, cukup luas nih untuk skupnya. Nah, teman-teman nanti bisa mungkin ke sini gitu ya. Terus nanti cari untuk template-nya. Nah, template-nya, nah ini ada download template di sini. Ya, dicari aja biasanya dari sebelah kanan template-nya. Atau kalau nggak ada di situ, di outdoor guidelines-nya. Nah, ini juga ada nih formatnya atau template-nya. Bisa kita download template-nya nih. Oke, udah terdownload. Saya share ulang. Nah, ini template-nya ya. Teman-teman lihat. Nah, nanti untuk UASnya, proposal penelitiannya, itu teman-teman di yang sudah dikerjakan di sebelumnya, kalau memang sudah dijalankan penelitiannya, artinya penelitiannya sudah dilengkapi, ya boleh banget tuh sekalian aja submit, kenapa enggak gitu. Tapi kalau cuma baru proposal, ya teman-teman coba-coba untuk rubah ke dalam template ini ya. Kenapa kalau kayak gitu tugasnya? Membiasakan nanti di tugas akhir itu nggak kaget. Karena di tugas akhir itu, kalau milih jalur publikasi, ya berarti teman-teman harus mempublikasikan sebuah karya tulis. Dan itu dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kalau yang jalurnya project, ya bikin skripsi yang tebolnya ya teman-teman bisa perkirakan sendiri ya gimana kesulitannya. Udah proyeknya dikerjakan, bikin laporannya juga banyak. Lebih enak sih jalur publikasi ya. Lebih simple nggak bikin-bikin laporan, tinggal laporannya bentuknya jurnal ini aja tapi dipublikasikan. Kebanyakan untuk jurnal itu dia muatnya cuma kayak pendahuluan, terus metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, sama daftar pustaka atau kalau mau ada ucapan terima kasih ya dimasukkan aja bebas kayak gitu. Nah, ini template yang sudah dibuat oleh publishernya atau jurnalnya yang teman-teman harus ikuti. Jadi sama persis nih nanti format untuk mengumpulkan format UAS-nya atau format dari tugasnya disesuaikan dengan template target publish mau kemana. Ya, pastinya nanti antara yang satu dengan yang lain itu beda-beda ya nggak apa-apa. Yang penting sudah mengikuti template yang sudah ditentukan. Saya nggak ada template tersendiri dari saya, jadi templatenya
ikuti aja teman-teman, coba cita-citanya mau dipublish ke jurnal yang mana atau rencananya mau publish ke jurnal yang mana, download template-nya dan proposal lah dipindahkan ke template tersebut. Terus kalau misalkan Pak, kan saya baru cuma sampai ini kan baru proposal ya, artinya baru ada pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan belum ada, kesimpulan juga belum ada. Nggak apa-apa. Nah, untuk misalkan hasil dan pembahasan tidak ada, itu teman-teman ambil kayak bikin rancangan-rancangan atau ini ya, rencana pembahasan ke depannya, bukan dari template yang dikumpulkan. Ingat ya, untuk yang memang poinnya tidak ada nih, hasil dan pembahasan kan belum dibuat. Terus kesimpulan juga belum dibuat. Kalau kesimpulan gampang, bisa kita ngambil dari hipotesa atau dari pendahuluan ada. Nah, hasil pembahasan kan nggak ada tuh. Teman-teman bikin rencana aja nih, nanti hasilnya akan seperti apa, kira-kira ya, expect-nya seperti apa, dengan pembahasannya seperti apa, atau gimana pembahasannya. Oke? Nah, kesimpulan tinggal eh, ya dikira-kira aja. Kan di pendahuluan ada tujuan penelitian atau hipotesa penelitian. Nah, itu tinggal dirubah atau dikonvert ke dalam contoh, misalkan penelitiannya sudah benar-benar dijalankan, terus ada kesimpulan yang didapatkan seperti apa. Nah, teman-teman buat seperti itu. Yang harus diperhatikan untuk daftar rujukan sumber pustaka, daftar pustaka itu ya, itu harus real, nggak boleh dummy. Karena kemarin buat proposal juga itu daftar rujukan, citasi atau referensinya real ya, nggak dummy ya. Kan sebelumnya diminta untuk siapa nih? Saya mute dulu ya. Sorry. Nah, karena kan kemarin juga pada saat sebelum ke tugas UTS-nya ya, itu juga teman-teman membuat sebuah studi literatur atau literatur review yang dimana itu ngambil dari real jurnal yang real ya, jurnal yang asli. Nah, untuk daftar pustaka, daftar rujukan, daftar referensi atau sumber referensi, teman-teman itu jangan manual menuliskannya, gunakan tools citation manager seperti Mendeley dan juga jangan yang dari Word ya. Jadi jangan yang pakai ini ya. Jangan pakai citation manager yang dari Word, tapi pakai Mendeley. Mendeley-nya ya. Citation manager tools lain ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai UAS ya? Sebelum kita coba satu contoh. Pak, share cara input citasi yang website dong, Pak. Citasi website. Iya, Pak. Kayaknya waktu itu udah pernah tunjukin nih. Oke. Oke lagi. Mana ya? Saya share all screen deh. Udah kelihatan ya semua screen saya. Kita mana web? Oke. Mendeley. Buka Word. Cara input yang citasi website ya. Contohnya dari mana websitenya? Jurnal yang tadi aja, Pak. Hmm? Contoh jurnal yang tadi aja, Pak. Jurnal yang tadi itu mah bukan website berarti jurnal. Oh, Iya. Coba medium, Pak. Medium.com. Banyak artikel-artikel di Medium ya. Iya, Pak. Oke, kita cari berhubungan sama kita ya. Apa nih? Nah, ini nih. Bagus kayaknya. Guys. Nah, ya lupa untuk website ya. Kalau kita mau citasi ke web kayak gitu ya, kita ngambil kayak dari Wikipedia atau kayak webnya Medium ini atau kayak dari artikel-artikel berita seperti Kompas dan lain-lainnya, pastikan itu valid ya artikelnya, jangan yang sampai asal dia nulis artikel nggak tahu tuh kebenaran datanya atau enggak.
sebenarnya nggak saran sih kalau ngambil referensi dari web. Makanya ada aturan-aturan kalau kita mau publikasi ya, itu referensi 80%-nya minimal harus jurnal. Minimal 80% itu harus jurnal. Buku aja nggak disarankan. Jadi sisanya 20% baru tuh mau buku, mau proceeding, atau mau kayak artikel ilmiah yang lainnya selain jurnal, atau kayak misalkan dari web atau dari sumber-sumber lainnya seperti dataset dan lain-lainnya ya. Itu cuma boleh maksimal 20% dari total 100% daftar pustaka kita atau referensi kita. Tapi kalaupun memang ada contoh dari website yang cuma ada dari website ini nih, data-data yang lain kita nggak temukan dari sumber-sumber lainnya, kayak misalkan dari artikel, jurnal, proceeding, atau buku, hanya ada di website. Contoh seperti ini, contohnya. Ya sudah, mau nggak mau, tapi pastikan itu benar ya, atau Pak, valid. kalau misalnya dari misalnya situs WHO atau situs Itu Kemdikbud boleh atau banget, Kemenkes, boleh. boleh banget. Situs-situs yang udah terjamin beritanya valid, itu boleh. Kayak situs-situs yang dari community atau sebuah organisasi. Nah, itu dia punya kayak pertanggungjawaban untuk mempublish itu. Nggak mungkin dia langsung asal publish. Tapi kalau situs-situs berita itu nggak tahu valid atau tidaknya ya. Kebanyakan argumen atau opini. Nah, itu jangan. Nah, apalagi kalau misalkan ini nih. Ini dia udah kelihatan nih, dia pernah dipublish. Tuh, boleh aja kalau yang ini. Ya, contoh seperti misalkan seperti ini nih ya. Oke, dia ada penelitiannya nih dari si data science ini. Konsep dan ID-nya di banyak di sini nih data science. Kalau teman-teman mau baca-baca atau cari-cari artikel, nah di sini di Towards Data Science ini ya. Towards Data Science. Oke, kita langsung contohnya masukin ya ke library. Di mana di ini ya. Oke, misalkan koleksinya saya di contoh TA nih ya. Contoh TA. Ini saya contoh nih dari web nih, dari Kemenparekraf. Ya, bisa dilihat ya. Ini contoh dari web nih, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Masa ya bohong, ya kan? Gitu ya. Terus sini saya ini ada ID-nya pada ada URL-nya nih dengan data aksesnya itu kapan. Nah, oke, kita contohin ke yang ini. Nah, sekarang add new terus manual ya. Kalau web, kalau jurnal kita bisa import files. Jadi enak nanti bisa keisi atau otomatis ke generate isi-isiannya atau field-fieldnya. Kalau yang ini kita manual, oke. Terus reference tipenya kita pilih dari web page, ya. Title-nya atau judulnya dari sini. Nah, ini judulnya nih. Copy, masukin. Oke ya. Autornya. Nah, ini kan ada nih si Marco apa nih? Bexiro. Kita copy dulu. Tapi nggak asal copy langsung paste begini ya. Lihat ada untuk cara masukin namanya. Jadi nama depan, nama belakang. Nama belakang duluan, koma nama depan. Kalau ada lebih dari satu ya tinggal add outdoor aja. Nah, ini tadi nama depan belakangnya saya pisahkan ya. Saya balik. Jadi nama belakang, koma nama depan. Kalau ada outdoor lagi, tinggal tambahin aja. Ya. Terus URL-nya dulu. Sebenarnya harus urut ya, tapi saya yang kelihatan-kelihatan dulu aja. Ini mana nih? Sini URL ya. Terus dia itu di Januari 2024 ya. Tapi nggak ada tanggalnya, nggak apa-apa. 2024 Januari. Satu ya, bukan kita tulis Januari, enggak. Tulisnya satu. Oke, udah beres. Udah tinggal di add entry. Tungguin masuk deh. Oh, ini masuknya kayaknya di all reference nih. Bukan. Kalau misalkan masuknya di si all reference, tinggal kita drag aja ke sini. Nah, ini udah masuk ya. Nih. Oh, URL nanti di sini. Nah, nanti kalau misalkan tadi masukinnya salah ya, ini tinggal kita pindahin aja ke sini. Nah, untuk tanggal aksesnya ya udah biarin aja dia otomatis ke generate.
Oke, kalau kita lihat di sini udah oke, beres, tinggal kita close. Nah ini ya, kenapa source-nya kosong? Ya emang nggak ada source-nya, ya nggak ada source-nya di sini. Tuh, nggak bisa ditambahin lagi. Terus kalau misalkan yang ini, kok ada source-nya Pak? Teman-teman kalau mau nambahin source, misalkan publikasinya di sini silakan aja. Nah, tinggal ini dia nih, si medium ini kita masukin ya. Atau ini kan pernah publish di Tower Data Science, mau apa mau mediumnya atau Tower Data Science silakan dimasukin. Nah, tapi karena sumber aslinya dari medium, ya kita tulis aja di sininya medium nih. Contohnya untuk yang si Back Zero ini nih. Oke, seperti ini ya. Udah beres, kita coba untuk masukin di Word. Contoh di sini aja lah ya, saya masukin di sini. Nah, contoh saya masukin di sini. Tadi di collection saya itu collection contoh TA. Nah, ini ya, insert citation. Dia masuk di sini nih. Tuh. Nah, kalau misalkan kita mau buatkan daftar pustakanya, misalkan di terakhir ada daftar pustaka, contoh misal di sini. Tinggal ini aja, insert bibliografinya. Continue. Masuk tuh. Kelihatan ya, rapih untuk penulisan daftar pustakanya. Dan jelas semuanya disebutkan. Siapa autornya, judulnya apa, diakses kapan, online, tersedia di mana. Tuh. Begitu, Mbak Juan dan yang lainnya. Jelas? Jelas Pak. Terus Pak, kalau misalnya kita mau masukin kayak akses on gitu, kayak tanggal aksesnya berapa gitu gimana? Ini? Eh, Nih, oh, oh iya Pak. Ah, itu. Terus, sih jadi Pak. sifatnya online, masih online, terus tersedia di mana? Ada tuh. Sekaligus ada link yang tadi kita masukkan. Makanya nanti entry-nya, nah habis di entry tadi, dicek lagi nih pas di sininya. Tuh, nanti dilengkapi ya. Ini kan autornya nih. Terus ini nanti kayak misalkan publication yang publikasiin siapa. Tadi contohnya Medium. Terus kalau dari kementerian ya tulis kementerian tahun kapan itu dipublikasikannya. Di sini kan kita lihatnya dipublikasikan di, oh ini 24 Januari ya. 24 Januari. Tapi tahun kapan nih? Ya contoh tahunnya tahun inilah ya. 24 Januari contohnya tahunnya tahun ini 2024 juga. Nah, ini kita bisa rubah di mana ya? Nah, ini day, month, tahunnya beres. Nggak akan tampil juga sih. Oke. Nah, ini data aksesnya itu udah otomatis terisi nih. Kalau misalkan kita isi di sini URL-nya apa, aksesnya ini kapan, sip, ada lagi. Kalau udah tinggal di close aja. Nah, kalau mau yakin ya bisa disinkronin. Nah, terus tinggal sinkron lagi yang di Word-nya. Kalau mau lebih yakin gitu dia ke update, tinggal kita update. Kalau ada perubahan nanti dia berubah. Dah, beres. Pak, mau tanya dong Pak. Hmm? Apa kalau misalnya kan kita kadang kan nulis kan nggak cuma satu paper, ada paper lain misalnya, ada penulisan lain yang butuh pakai Mendeley. Kalau Hmm? misalnya kayak Bapak kan udah sering tuh bikin paper gitu, Hmm? gimana cara biar Mendeley-nya tuh nggak berantakan gitu Pak, Nggak berantakannya. sumber-sumbernya gitu. Oh, di kategori-kategoriin. Mm.
Itu tadi ada contohnya. Jadi kita bikin collection di si Mendeley-nya. Ini contohnya nih. Saya kan bikin collection-collection nih. Contohnya ya. Ini contoh yang simpelnya nih. Ada 4 collection saya nih. Ada tugas untuk diklat. Jadi saya, ya kalau semuanya adanya di L reference ya. Semua referensi kita adanya di L reference nih. Tapi untuk kayak collection itu kita gunakan untuk apa ya? Kita tinggal new collection aja. Misalkan untuk paper MPTI. Ya udah nanti kita tinggal buatnya di sini nih. Kita klik dulu, terus untuk add new, terserah mau masukin yang mana. Atau kalau sudah pernah kita, misal ada yang mau kita pakai lagi dari sini gitu ya, kita bisa klik and drag aja. Nah gitu. Ntar dia masuk ke sini. Terus contoh lagi, nih, tinggal klik and drag aja. Atau kalau mau banyak misalkan 1, 2, 3 gitu ya, kita masukin ke, atau pakai ini ya. Kalau kalau yang kayak gini nih, lebih cepetnya pakai organize, add to collection, klik paper MPTI. Nah, nanti di paper MPTI-nya ada semua nih. Jadi kita nggak bingung. Terus pada saat di Word-nya, nah, misalkan kita mau ngambil referensinya, kita ngambil dari tadi contoh untuk yang, nah ini kan belum ke-update ya. Kalau belum ke-update, kita update dulu nih. Update from library. Kita tadi udah koleksiin, jadi udah kita pisah-pisahin referensi untuk paper yang mana, atau tugas yang mana, atau pekerjaan yang mana. Tinggal kita cari dari collectionnya yang mana. Contoh di MPTI. Udah, nanti muncul semua di sini. Terus yang udah kita citasi itu nanti ada keterangannya di sini, udah cite ya. Oke, Oke, Pak. Terima kasih. yang lain ada yang mau tanyakan? Pak, Pak, belum mau ini. nanya Pak. Eh, Hmm. Mbak dulu deh, Mbak Hamna dulu aja. Oke. Nah, itu Pak, nanti draftnya tuh nggak harus dicek Turnitin dulu kan Pak? Ada yang mau cek Turnitin nggak? Mau belajar pakai Turnitin? Ada kayak mau belajar Turnitin? Boleh, Pak. Boleh. Ada yang punya nggak akunnya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ada. Butuh sponsor, Pak. Ntar saya sediakan dicoba ya. Oke, akun Turnitin Oke, saya Pak. lagi belum ada. Besok insya Allah udah ada. Atau ya, ya besok udah ada lah ya. Nanti teman-teman bisa coba. Nanti saya share akunnya, cara pakainya. Nanti tinggal coba di situ. Usahakan, kalaupun ini juga cuma proposal gitu ya, Turnitin ini usahakan di bawah 20% lah. Ya, idealnya itu tuh kalau mau diterima di sebuah publikasi, khususnya publikasi jurnal. Mau publikasi apapun, ya minimal 20% lah tingkat keplagiarismenya atau tingkatan plagiatnya ya. Paling tinggi itu 20%, jangan sampai lebih dari 20%. Ya sebenarnya ada beberapa jurnal, walaupun itu juga jurnal terakreditasi, masih ada yang sedikit longgar tuh sampai 25%. Tapi kebanyakan ya 20% maksimal. Makanya nanti teman-teman ada akses Turnitin, dicek aja di Turnitin dan jangan sampai lebih dari 20%. Nah, biar teman-teman semuanya bisa belajar pakai Turnitinnya, nanti itu dikumpulkan juga untuk kuasnya lah hasil Turnitin dari paper teman-teman yang rencana papernya ya, dari proposal yang sudah dikembangkan. Itu nanti di soal ada. Link record di share ya, nanti di share. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Saya Pak mau nanya Pak. Ya. Kalau ini kan berarti kan kita kan bikin metodologi penelitian kayak gini kan, yaudah gitu kan kita kan kerjain tuh. Hmm. Kalau misalkan nanti kayak nanti di hari apa gitu, misalkan saya misalnya mau nanya Pak, saya nih ada kesusahan, saya ingin bertanya dengan Bapak, bla 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 gitu, boleh banget apa gimana Pak Nggak enaknya? boleh. Nggak boleh. Harus coba sendiri berarti ya Pak ya. Ini coba sendiri. Ya boleh-boleh aja. Kenapa nggak boleh? Asal ada orang Enggak, nanya. enggak, soalnya apa saya berpikir gini Pak, kalau misalkan Hmm. untuk yang di Jabodetabek kayak saya nih, mungkin ada beberapa juga di Jabodetabek kalau misalkan kayak offline gitu Pak. Jadi kayak kita yang ke Oh, kampusnya gitu, jadi sekalian nanya gitu, maksudnya gitu Pak. boleh. Tapi saya di Jabodetabek kan jarang-jarang ya. Ya Kenapa Pak? kalau Maaf. kalau saya lagi ada di Jabodetabek boleh diundang atau di invite saya silahkan aja. Atau mau ke tempat saya boleh-boleh aja.
Nggak apa-apa kalau yang di Jabodetabek mau Tapi main-main, ngopi-ngopi minggu sambil-sambil depan, nanya-nanya silahkan. Minggu depan tuh tapi minggu depan Bapak di kampus kan? saya kan sudah tidak di kampus Unsia lagi. Oh, Nggak tetap di situ. ah, ah. Jadi tidak setiap hari ada di Unsia. Saya di Unsia itu paling sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Wah, ya. Mm-mm. Ya udah, berarti harus bikin janjian berarti Pak mau nggak mau ini. Betul. Ya, kalau saya lagi bisa via WA atau via Japri juga bisa-bisa aja. Atau kalau misalkan teman-teman pengen kayak ngadain Zoom meeting gini ngundang ya boleh aja dipersilakan. Selama sayanya ada waktu pasti oke lah. Bukannya bisa atau nggak bisa ya. Kalau bisa nggak bisa kan itu tidak bisa dipastikan waktunya. Ya kalau waktu-waktunya di luar jam kerja sih insya Allah bisa. Oke deh Pak, sip. Ya, Itu sih Pak, oke. soalnya takutnya kenapa-napa gitu kan. Jadi saya kayak kalau nanya WA takutnya kayak aduh lama gitu kan, takutnya nunggunya gitu kan. Jadi Tuh, kayak mending langsung ketemuan aja gitu kan. Jadi kan kayak langsung dardor gitu kan kena gitu. bebas. Nanti kalau misalkan ada yang mau seperti itu silakan di kotak aja ya. Tinggal janjian di Oke mana. Pak, Yuk, terima kasih banyak Pak. oke. Yang lain ada yang mau tanyakan? Aman? Kalau Aman, aman, Pak. sekali lagi diingatkan ya, untuk UASnya berarti nanti teman-teman adalah membuat sebuah draft publikasi jurnal di mana template atau formatnya itu bukan dari saya atau tidak ditentukan oleh saya atau kampus, tapi teman-teman searching target publikasinya, rencana mau publikasi di jurnal mana. Tadi cara searchingnya udah ada di Sinta, ada di Google, ada, cari aja terus download template-nya dari jurnal atau publikasi tersebut. Terus teman-teman tinggal rubah dari proposalnya ke dalam bentuk jurnalnya. Terus kalau ada poin-poin yang tidak ada, gimana Pak? Di proposal kan hanya ngebahas cuma sampai dengan idenya kan, nanti mau penelitian apa. Ya ditulis aja draft idenya mau seperti apa di pembahasan nanti akan gimana ngebahasnya, ngejalanin penelitiannya seperti apa. Terus kan kesimpulan juga harus sudah selesai penelitiannya. Ya anggaplah penelitian teman-teman udah selesai dan bikin aja kesimpulan yang realisasi dari hipotesa. Kalau hipotesa kan pasti ada di di pendahuluan atau di latar belakang pasti harus ada hipotesa penelitian. Nggak mungkin nggak ada dan nggak boleh kalau nggak ada ya. Nah seperti itu. Dan yang harus real adalah sitasinya ya. Jadi harus real itu sitasi atau daftar pustaka atau referensinya, nggak boleh dummy. Dan membuatnya nggak boleh pakai manual, terus nggak boleh juga pakai reference manager yang ada di Word, pakai tools-tools citasi manager yang kayak contohnya Mendeley. Ada lagi BibTeX juga bisa, EndNote juga bisa, silakan aja pakai. Tapi pakai tools, bukan manual ya. Itu untuk menghindari plagiarism. Karena kan itu ya kalau kita tulis manual kecek tuh sama Turnitin atau plagiarism checkernya. Nah kan sayang nambah-nambahin tingkat plagiarism kalau misalkan kita nggak pakai tools. Kalau pakai tools kan bisa diminim bahkan nggak kecek dia. Terus nanti akun Turnitin insya Allah akan saya sediakan dan teman-teman bisa coba untuk pakai dan itu nanti akan dikumpulkan berbarengan atau bersamaan dengan si draft papernya. Gak ada penyesuaian dalam proses pengerjaannya. Bebas silakan dimodifikasi sebaik-baiknya. Kalaupun ada yang penelitian udah selesai, ya silakan aja. Kalau mau dipublikasikan lebih mantap lagi. Jangan lupa ajak nama saya nama kedua. Itu. Ya kalau yang ajak nama saya nama kedua serius itu, nggak bercanda. Ya, lumayan kan poinnya. Nah, kalau ada yang dipublikasikan, contoh ya, publikasi, saya nggak minta teman-teman untuk publikasikan yang berbayar dan nggak minta teman-teman untuk publikasikan hanya sampai draft. Tapi kalau ada yang sampai publikasi, dipersilahkan sekali. Itu sekaligus pembelajaran atau persiapan teman-teman sebelum nanti tugas akhir, biar nggak kaget tugas akhirnya. Karena pengalaman kemarin ini banyak banget yang sampai masih ngeraba-raba mau bikin jurnal tuh gimana, submitnya kemana, terus bikinnya seperti apa, gimana cara submitnya. Nah, itu banyak banget yang masih blank masalah itu. Jadi teman-teman harusnya pada saat nanti tugas akhir nggak blank lagi. Karena dari awal di MPTI sudah saya sampaikan, jurnal publikasi, publikasi karya ilmiahnya, publikasikan tulisannya, publikasikan idenya. Jadi jangan sampai kaget lagi pada saat nanti TA, gitu ya. Kalau nggak sempat publikasi, asal submit aja, berani submit gitu ya. Udah saya kasih A langsung, nggak saya lihat lagi isinya. Tapi nggak asal-asalan. Jadi jangan jangan sampai asal-asalan. Kali itu nggak enak juga ada bawa nama kampusnya.
Jangan sampai asal-asalan juga submit apa yang disubmit itu ya. Itu jadi tanggung jawab teman-teman masing-masing juga ngemban nama baik bersama ya. Oke, ada lagi mau tanyakan? Aman? Oke, Mbak Juan nanti setelah ini info saya aja di meeting yang panitia itu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, saya akhiri sampai di sini. Minta tolong bantuannya teman-teman yang ikut sesi sinkron ini untuk nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-temannya di grup, teman-teman yang lain di grup yang ikut sesi sinkron dan malas juga ngelihat recordingnya, terus masih nanya-nanya nih UASnya ngapain, UASnya apa, terus ada soal di UAS begini maksudnya apa, minta tolong dibantu dijawab atau dijelaskan ya. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.